Salam olahraga. Di video ini saya akan menunjukkan pemaparan materi pendidikan kesehatan sekolah dasar atau SD. Nama Ronald Rahmat Siombing, NIM 62033111042, kelas PJKR 3E. Kita langsung saja masuk ke kelas 1, yaitu materinya pendidikan kesehatan SD kelas 1. Yang pertama, gerak dasar aturan dan strategi dan sportivitas, meningkatnya kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan tubuh dalam beraktivitas. Dan materi yang kedua, gerak dasar hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental, mengenal manfaat terhadap kesehatan fisik dan mental serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam beraktivitas fisik. Yang pertama materinya yaitu meningkatkan kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan tubuh dalam beraktivitas fisik secara perilaku sportif. Peserta didik mendemonstrasikan tahap kognitif berbagai gerak non-lokomotor dan manipulatif yang mendukung berbagai bentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air. Peserta didik juga mendemonstrasikan keterampilan mengikuti irama secara bebas dalam konteks senam ritmik dengan mengkombinasikan gerak non-lokomotor dan lokomotor. Peserta didik juga mendeskripsikan dan menerapkan peraturan, tata cara, dan target memainkan berbagai olahraga permainan dan aktivitas berbentuk permainan yang dimainkan di sekolah dalam upaya menamakan nilai-nilai sportivitas. Peserta didik mendemonstrasikan kebiasaan awal untuk menunjukkan sikap dan perilaku sportif. Dan materi yang kedua, mengenal manfaat aktivitas fisik secara umum terhadap kesehatan fisik dan mental serta faktor yang mempengaruhi dalam beraktivitas fisik. Beberapa kontribusi umum aktivitas fisik terhadap kesehatan baik secara fisik, maksudnya seperti kebugaran jasmani, daya tahan tubuh terhadap penyakit, maupun mental, maksudnya seperti mendeskripsikan diri, melepas stres. Peserta didik harus mengidentifikasi peran umum memakan dan minuman sebagai sumber energi yang dibutuhkan untuk dapat beraktivitas fisik. Kelas 2 materinya yaitu meningkatkan kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan tubuh serta naluri untuk berstrategi dalam beraktivitas fisik dan perilaku sportif umum. Dan yang materi kedua, gerak dasar hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Maksudnya mengenal manfaat aktivitas fisik terhadap pembentukan pola hidup sehat dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang. Maksud dari materi yang pertama yaitu peserta didik harus mendemonstrasikan terhadap asosiasi berbagai gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam masing-masing kelompok gerakan yang mendukung berbagai bentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air. Materi yang kedua, mengenal manfaat aktivitas fisik terhadap pembentukan pola hidup sehat dan memperhatikan prinsip gizi. Maksudnya yaitu komponen-komponen yang berbeda berperan dalam pembentukan kesehatan yang menyeluruh dan seimbang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Beberapa contoh komponen termasuk aktivitas fisik, pola makan yang hidup, pola makan yang sesuai dengan pedoman gizi yang seimbang, kebersihan diri dan lingkungan, dan istirahat yang cukup, manajemen stres, pergaulan yang sehat, dan lain-lain. Dan materi selanjutnya yaitu dari kelas 2, yaitu materi selanjutnya mengenal mental kesehatan, mengenal kebersihan dan upaya membatasi penyebaran penyakit infeksi ringan di kelas
tempat pelayanan kesehatan, serta cara sederhana untuk membantu teman sekelas dalam menghadapi perlakuan kurang baik. Peserta didik mendemonstrasi kebiasaan awal untuk menjaga kebersihan di kelas sesuai dengan perkembangan fisik. Menjaga jarak dan tidak berbagai makan dan atau minuman dari penderita. Peserta didik mengidentifikasi jenis tempat pelayanan kesehatan dasar secara umum. Peserta didik mendemonstrasi contoh cara sederhana untuk membantu teman sekelas atau membantu melaporkan pada orang dewasa yang dipercayai jika yang bersangkutan merasa mengalami pelecehan atau kurang baik dari orang lain. Kelas 3, materinya yaitu mengenal manfaat kesehatan fisik, mental, dan sosial terhadap kemampuan dalam beraktivitas fisik, serta contoh sumber kecukupan gizi yang bermanfaat untuk dikonsumsi selama dan sesudah beraktivitas. Dampak umum dari kesehatan fisik, mental, dan sosial terhadap kemampuannya untuk beraktivitas fisik yang baik. Peserta didik mengidentifikasi secara umum stres dalam beraktivitas fisik, baik dalam bentuk tantangan fisik, mental, maupun sosial, serta mendeskripsikan cara-cara sederhana dalam mengatasinya lain. Peserta beraktivitas fisik, peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk dikonsumsi sebelum, selama, dan sesudah beraktivitas fisik, terutama yang terkait dengan kebutuhan energi. Proses identifikasi didasarkan pada pertimbangan jenis sumber energi, protein, lemak, atau karbohidrat, serta hubungan antara asupan dan lauran kalori. Materi yang kedua, gerak dasar keselamatan, mengenal tindakan umum pencegahan dan penanganan pertama pada cedera ringan saat beraktivitas. Kondisi umum tempat peralatan pendukung aktivitas fisik termasuk di sekitarnya harus diketahui yang aman. Peserta didik juga mendemonstrasikan kebiasaan awal untuk memeriksa kondisi tempat dan peralatan sebelum beraktivitas. Peserta didik juga harus mendeskripsikan manfaat umum pemanasan dan pendinginan serta istirahat yang cukup. Masuk ke kelas 4 dengan materi mengenal manfaat umum untuk beraktivitas fisik terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Peserta didik mendeskripsikan manfaat umum dari aktivitas fisik terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Peserta didik mengidentifikasi secara berurutan tingkat kesenangan dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik mendeskripsikan manfaat psikologis dari aktivitas fisik, mengeksplorasi alam, merehabilitasi imajinasi, atau melepas stres secara positif. Lanjut ke materi yang kedua, mengenal manfaat umum beraktivitas fisik terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta contoh sumber kecukupan gizi. Peserta didik mendeskripsikan manfaat umum dari aktivitas fisik terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Peserta didik mengidentifikasi secara berurutan tingkat kesenangan dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik mendeskripsikan manfaat psikologi dari beraktivitas fisik, mengeksplorasi alam, merealisasi imajinasi, dan atau melepas stres secara positif. Kelas 5 dengan materi mengenal perbedaan manfaat kesehatan fisik, mental, dan sosial dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti, serta perbedaan pemilihan sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan manfaat dari aktivitas fisik yang diikuti terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Peserta didik mendeskripsikan perbedaan tingkat dan dampak kesenangan dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti, termasuk dari segi psikologis dan interaksi sosial berdasarkan jenis dan ukuran kelompok aktivitasnya. Peserta didik juga harus mendemonstrasikan cara untuk memberikan dukungan positif bagi peserta didik lainnya menyelesaikan konflik dalam beraktivitas fisik. Lanjut untuk materi yang kedua, mengenal manfaat menjaga kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih, pencegahan penyakit gizi seimbang, persiapan tahap pubertas, pengendalian
stres dan emosi, dan dampak negatif zat berbahaya. Maksudnya yaitu peserta didik mendeskripsikan kebersihan diri di masa awal pubertas. Peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh penyakit menular yang disebabkan bakteri seperti demam, diare, dan sakit perut. Peserta didik juga mendeskripsikan cara pencegahan penyakit dengan memperhatikan keamanan bahan makan dan minuman yang sering dikonsumsi. Peserta didik mendeskripsikan penanganan penyakit infeksi ringan melalui penentangan jenis asupan gizi seperti tidak konsumsi makanan yang dingin jika batuk, dan tidak konsumsi asam dan atau pedas jika sakit perut. Peserta didik mengidentifikasi contoh kombinasi pilihan jenis produk makanan dan minuman sehari-hari sesuai aturan gizi yang seimbang. Lanjut untuk kelas 6, materinya yaitu mengenal tindakan pencegahan awal dan penanganan pertama pada cedera sedang dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Peserta didik juga mendemonstrasikan cara-cara sederhana sesuai untuk meningkatkan keselamatan tempat aktivitas fisik seperti mengeringkan lantai yang basah, menandai lubang di lapangan, membersihkan lapangan rumput dari batu. Peserta didik mendeskripsikan secara sederhana manfaat dari keunikan pemanasan dan pendinginan serta waktu istirahat yang cukup sesuai aktivitas yang diikuti. Sekian dari video pemaparan materi saya. Apabila ada kata yang salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih.